Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indah dari kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang model belajar dan pembelajaran, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Repipa Sapitri SPDI MPD. Disusun oleh Rizka Indah kelas 2C, jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa atau Institut Pendidikan Tapanuli Selatan atau IPTS tahun 2022. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Secara harfiah, model dimaknai sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk merepresentasikan suatu hal. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode, atau prosedur. Model pengajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah 1. Rasional teoris logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. 4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai atau Kardi dan Nur 2000.29. 1. Pengertian belajar. Secara sederhana, Anthony Robbins mendefinisikan belajar sebagai proses menciptakan hubungan antara sesuatu atau pengetahuan yang sudah dipahami dan sesuatu pengetahuan yang baru. Pandangan Anthony Robbins senada dengan apa yang ditemukan oleh Jerome Bruner dalam Promek dan Kaput 1999, bahwa belajar adalah suatu proses aktif di mana siswa membangun atau mengkonstruk pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimilikinya. Belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Proses belajar terjadi melalui banyak cara, baik disengaja maupun tidak sengaja, dan berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada suatu perubahan pada diri pembelajar. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan perilaku tetap berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kebiasaan yang baru diperoleh individu. Yang kedua, pengertian pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk integratif berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks, pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya, mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara keduanya terjadi komunikasi atau transfer yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan adalah: 1. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan kompetensi akademik, kepribadian sosial, dan kompetensi vokasional atau yang dulu diistilahkan dengan domain kognitif, afektif, atau psikomotor? 2. Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? 3. Apakah untuk mencapai tujuan untuk memerlukan keterampilan akademik? 2. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. 1. Apakah materi pembelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? 2. Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat atau tidak? 3. Apakah tersedia bahan atau sumber-sumber yang relevan untuk mempelajari materi itu? Yang ketiga, pertimbangan dari situ peserta didik atau siswa. Apakah model pembelajaran sesuai dengan tingkat
kematangan peserta didik. 2. Apakah model pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi peserta didik. 3. Apakah pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang keempat, pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. 1. Apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu model saja. 2. Apakah model pembelajaran yang kita tetapkan dianggap satu-satunya model yang dapat digunakan. Ketiga, apakah model pembelajaran yang kita tetapkan dianggap satu-satunya model yang dapat kita gunakan. Yang ketiga, apakah model pembelajaran itu memiliki nilai efektif. Yang ke ciri-ciri model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berdasarkan teori pendidik dan teori belajar dari para ahli tertentu. 2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. 4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan. 4. Urutan angka langkah pembelajaran atau syntax. Adanya prinsip-prinsip relasi. Sistem sosial. Sistem pendukung. 5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut atau meliputi dampak pembelajaran yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Dampak pengiringan yaitu hasil belajar jangka panjang. Yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilih. Macam-macam model pembelajaran. Model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual teaching and learning merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nur Hadi 2002. 1. Prinsip pembelajaran kontekstual. Ada tujuan prinsip pembelajaran kontekstual yang harus dikembangkan oleh guru, yaitu konstruktivisme atau konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam CLT, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Menemukan atau inquiry. Menemukan merupakan kegiatan inti dari CLT. Melalui upaya menemukan akan memberikan penegasan bahwa pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan lain yang diperlukan bukan merupakan hasil dari mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi merupakan hasil menemukan sendiri. Bertanya atau question. Penerapan unsur bertanya dalam CLT merupakan difasilitaskan oleh guru. Kebiasaan siswa untuk bertanya atau kemampuan guru dalam menggunakan pertanyaan dengan baik akan mendorong pada peningkatan kualitas produktivitas pembelajaran. Dengan mengembangkan bertanya, produktivitas pembelajaran akan lebih tinggi karena dengan bertanya maka dapat mengalih informasi baik. 2. Mengecek pemahaman siswa. 3. Mengaktifkan respon siswa. 4. Mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa. 5. Mengetahui hal-hal yang diketahui siswa. 6. Memfokuskan perhatian siswa. 7. Mengaktifkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa. Dan 6. Menyegarkan kembali pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Masyarakat belajar. Masyarakat belajar adalah membiasakan siswa untuk melakukan kerjasama dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-teman belajarnya. Pembelajaran modeling. Kini guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar.
bagi siswa karena dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki oleh guru akan mengalami hambatan untuk pembelajaran pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan siswa yang cukup heterogen. Refleksi atau reflection. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru terjadi atau baru saja dipelajari. Penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Penilaian adalah proses penginputan berbagai data dan informasi yang bisa memberikan gambaran atau petunjuk terhadap pengalaman belajar siswa. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Nurul Hafati 2002 25-28 mengemukakan 5 unsur dasar model cooperative learning, yaitu 1. Ketergantungan yang positif, 2. Pertanggungjawaban individual, 3. Kemampuan bersosialisasi, 4. Tatap muka, 5. Evaluasi proses kelompok. Ada 2 kelompok pembelajaran kooperatif, yakni 1. Kooperatif task atau tugas kerjasama, 2. Kooperatif insentif struktur atau struktur intensif kerjasama. Karakteristik model pembelajaran kooperatif. 1. Pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Didasarkan pada manajemen kooperatif. 3. Fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, organisasi, kontrol, kemapanan untuk bekerja sama. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Tahap tingkah laku guru. Tahap 1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan belajar dan menekankan pentingnya topik yang akan dipelajari dan memotivasi siswa belajar. Tahap kedua, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa dengan jalan demokrasi atau melalui bahan bacaan. Tahap 3, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membimbing setiap kelompok agar melakukan transisi secara efektif dan efisien. Tahap 4, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Tahap 5, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil bekerjanya. Tahap 6, memberikan penghargaan. Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Prosedur pembelajaran kooperatif. 1. Penjelasan materi. Tahap ini merupakan tahap penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. Belajar kelompok tahap ini dilakukan setelah guru memberikan penjelasan materi. Siswa bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. 3. Penilaian dilakukan melalui tes atau kuis yang dilakukan secara individu atau kelompok. 4. Pengakuan tim adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah dengan harapan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi lebih baik lagi. Model-model pembelajaran kooperatif. Model Student Team Assessment Division atau STAD. Guru memberikan suatu pelajaran dan siswa-siswa di dalam kelompok memastikan bahwa semua anggota kelompok itu bisa menguasai pelajaran tersebut. Model Jigsaw.
Model pembelajaran kooperatif. Model Jigsaw adalah sebuah model belajar kooperatif yang menitik beratkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Ciri-ciri model pembelajaran. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan kontraksi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. TAN 2000. Studi kasus pembelajaran berbasis masalah meliputi 1. Penyajian masalah, 2. Menggerakkan inquiry, 3. Langkah-langkah PBM yaitu analisis inisial, mengangkat isu-isu belajar, interaksi kemandirian dan kolaborasi, pemecahan masalah, integrasi pengetahuan baru, penyajian solusi, evaluasi. Peranan guru dalam pembelajaran berbasis masalah. 1. Menyiapkan perangkat berpikir siswa. 2. Menekankan belajar kooperatif. 3. Memfasilitasikan pembelajaran kelompok kecil dalam pembelajaran berbasis masalah. 4. Melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. Intisari pembelajaran berbasis masalah. Ibrahim dan Nur 2000.213 dan Ismail 2000.21 mengemukakan bahwa langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Fase indikator tingkah laku guru. 1. Orientasi pada siswa masalah. Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan dan memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Membimbing pengalaman individual atau kelompok. Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan temannya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Model pembelajaran Problem Basic Interaction atau PBI. Model pembelajaran Problem Basic Interaction atau PBI bantuan media MOOC mendorong siswa untuk menganalisis masalah, mencari indikator, menyusun hipotesis, serta memecahkan masalah dengan bantuan tayangan video maupun film dalam mengidentifikasikan suatu permasalahan. Model pembelajaran berbasis komputer. Pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan khususnya dalam pembelajaran sebenarnya merupakan mata rantai dari sejarah teknologi pembelajaran. Sejarah pembelajaran berbasis komputer dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan perangkat teknologi terapan yang memungkinkan seseorang melakukan proses belajar secara individual dengan menerapkan prinsip-prinsip didiktot metode tersebut. Pembelajaran berdasarkan komputer sangat dipengaruhi oleh teori belajar kognitif, model pemrosesan informasi atau information processing model yang mulai berkembang pada tahun 60 sampai 70-an. Model ini memunculkan konseptualisasi dari sistem memori pada komputer. Model vocem atau partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Vocem merupakan model pembelajaran dan pedoman dalam melakukan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan pembelajaran vocem diharapkan berkembang macam inovasi kegiatan belajar untuk mencapai tujuan perkembangan yang partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan.
1. Pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan atau joyful instruction merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antara guru dan siswa tanpa ada perasaan terhadap atau tertekan. Note under process. Mulias 2006 194. Terdapat 4 aspek yang memenuhi mode FAKE, yaitu pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Pengalaman. Di aspek pengalaman, siswa dianjurkan untuk dapat belajar mandiri. Di dalamnya terdapat banyak cara untuk penerapan, antara lain seperti eksperimen, pengamatan, percobaan, penyelidikan, dan wawancara. Komunikasi. Aspek komunikasi ini dapat dilakukan beberapa bentuk, antara lain mengemukan pendapat, presentasi laporan, dan memajang hasil kerja. Interaksi. Aspek interaksi ini dapat dilakukan dengan cara interaksi, tanya jawab, dan saling melempar pertanyaan. Refleksi. Dalam refleksi ini yang dilakukan adalah memikirkan kembali apa yang telah diperbuat atau dipikirkan oleh anak selama mereka belajar. Model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Selama proses belajar dirasakan terjadi oleh mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa karakteristik model pembelajaran tematik. Berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Implementasi pembelajaran tematik. Alur atau langkah-langkah mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik meliputi tahap, yaitu menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan, mempelajari kompetensi dasar pada indikator dari mata pelajaran yang akan dipadukan, memilih dan menetapkan tema atau topik pemersatu. Dalam memilih dan menetapkan tema terhadap beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, diantaranya adalah tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa, serta terkait dengan cara dan kebiasaan belajar. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuan. Dan penetapan tema dimulai dari lingkungan yang terdekat dan dikenali oleh siswa. 4. Membuat matriks atau bangan hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu. Menyusun silabus pembelajaran tematik. Format silabus disusun dalam pembentukan matriks dan membuat tentang mata pelajaran yang akan dipadukan, kompetensi dasar, indikator yang akan dicapai, kegiatan pembelajaran berisi tentang materi pokok, strategi pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Saran dan sumber yaitu diisi dengan media atau sarana yang akan digunakan dan sumber-sumber bacaan yang akan dijadikan bahan atau penilaian, yaitu jenis dan bentuk evaluasi. Kesimpulan. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Joyce 1992.24. Sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam pemilihan, yaitu 1. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. 2. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. 3. Pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. 4. Pertimbangan lain yang bersifat non-teknis, di mana terdapat 4 macam model pembelajaran, di antaranya yaitu model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis masalah atau PBM, model pembelajaran problem based interaction atau PBI,
Model pembelajaran berbasis komputer, model pakem atau partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. 7. Model pembelajaran berbasis web atau e-learning. 8. Model pembelajaran tim tematik. Mungkin cukup sekian persentase dari saya atas kekurangan dan kesalahan dalam makalah maupun dalam persentase. Saya mohon maaf. Sekian saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.